wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer dari kelas 1D Prodi Akuntansi NPM 2032090098. Saya di sini mendapatkan tugas untuk menyampaikan presentasi kelompok 1 di depan orang tua. Langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai asal-usul kehidupan. Yang pertama, kejadian manusia dan alam semesta. Untuk asal-usul kejadian alam semesta ini telah disampaikan menurut teori-teori oleh pakar ahli. Di sini disebutkan beberapa, namun saya akan menyampaikan 3 teori. Yaitu yang pertama, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun itu selalu sama. Yang kedua, teori dentuman atau Big Bang Theory. Teori ini dikembangkan oleh George Lemaître. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah heavy metal atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Yang ketiga, ada teori nebular. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Laplace pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Kalau menurut saya, teori asal mula kehidupan menurut para pakar ahli ini kurang tepat, karena asal mula kehidupan dan manusia itu semuanya diciptakan oleh Allah. Yang kedua, awal mula kehidupan di bumi. Sebelum abad ke-17, para ahli menganggap bahwa makhluk hidup terjadinya dengan sendirinya dari makhluk hidup. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan beberapa teorinya. Yang ketiga, asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan alam. Berkaitan dengan asal-usul kehidupan, Darwin secara ringkas memaparkan bahwa kehidupan berasal dari zat-zat organik yang secara bertahap mengalami perubahan. Yang kedua, ada evolusi kimia dimulai dari atmosfer purba dengan beraksinya bahan-bahan anorganik dengan energi dari halilintar membentuk senyawa molekul sebagai komponen-komponen berbentuk sel. Nah, untuk asal-usul pembentukan manusia menurut ilmu pengetahuan alam juga menurut saya kurang tepat, karena apa? Para pakar ahli atau para ilmuwan itu hanya menggunakan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal manusia saja. Nah, ini kurang tepat, karena apa? Ilmu asal-usul manusia itu diciptakan semuanya dari Allah. Yang keempat, asal-usul manusia menurut Al-Quran. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah yang pertama, proses kejadian manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nah, dalam proses Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan roh kepadanya, maka ia menjadi hidup. Kemudian proses manusia yang kedua yaitu diciptakanlah Siti Hawa. Nah, untuk proses manusia kedua ini sudah jelas bahwa Allah itu sejatinya tidak mungkin menciptakan manusia itu sendirian, pasti diciptakan berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah juga menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Untuk proses manusia yang ketiga yaitu anak turun Nabi Adam, yang mana kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk. Dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Terdapat dalam kandungan surat Al-Hijr nomor surat 15 ayat 28 sampai 29, yaitu wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min solsolin min hama'im masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Kemudian manusia dalam pandangan Islam. Nah, kalau manusia menurut pandangan Islam yaitu tetap satu tujuannya, yaitu untuk menyembah Allah. Nah, jika manusia ditanya menurut pandangan Islam, maka mereka akan menjawab, kamu dari mana? Jawabnya dari Allah.
untuk apa diciptakan oleh Allah? Ya untuk menyembah Allah, dan nanti kembalinya bakal kemana? Juga kembalinya bakal ke Allah. Ya, presentasi dari saya banyak kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.